Salam, pada saat ini kita akan mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita yang berjudul Ketepatan Tuhan untuk Orang Miskin, 13 Februari 2023. Namun sebelumnya, kita akan berdoa terlebih dahulu. Terpujilah namamu ya Tuhan, besarlah kasih setiamu memelihara kehidupan kami. Waktu ini kami akan gunakan untuk mempelajari firman-Mu. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara-saudara, pelajaran kita pada saat ini menjelaskan kepada kita dalam tulisan-tulisan mereka bahwa para penulis kitab suci memasukkan banyak ketentuan Allah bagi orang-orang miskin, orang-orang asing, para janda, dan anak yatim. Kita memiliki catatan tentang hal ini mulai dari Gunung Sinai. 6 tahunlah lamanya engkau menabur di tanahmu dan mengumpulkan hasilnya. Tetapi pada tahun ke-7 haruslah engkau membiarkannya dan meninggalkannya begitu saja, supaya orang miskin di antara bangsamu dapat makan. Dan apa yang ditinggalkan mereka haruslah dibiarkan dimakan binatang hutan. Demikian juga kau lakukan dengan kebun anggurmu dan kebun jaitunmu. Mari kita membaca Imamat 23 dan 22 dan Ulangan 15 ayat 11. Di dalam Imamat 23 ayat 22, pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya, dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Semuanya itu harus kau tinggalkan. Bagi orang miskin dan bagi orang asing, akulah Tuhan Allahmu. Kemudian Ulangan 15 ayat 11. Sebab orang-orang miskin tidak hentinya akan ada di dalam negeri itu. Itulah sebabnya aku memberi perintah kepadamu demikian. Haruslah engkau membuka tangan lebar-lebar bagi saudara-saudaramu yang tertindas dan yang miskin di negerimu. Betapapun berbeda konteksnya dengan kehidupan kita sekarang ini, prinsip-prinsip apakah
yang harus kita ambil dari ayat-ayat ini? Telah dimengerti secara umum bahwa saudara di sini merujuk kepada sesama orang Israel atau sesama orang percaya. Kita juga berpikir tentang mereka sebagai orang miskin yang layak atau saudaraku yang paling hina ini. Pemazmur memberikan petunjuk tentang bagaimana kita seharusnya memperlakukan mereka yang membutuhkan. Berilah keadilan kepada orang-orang yang lemah dan kepada anak-anak yatim. Belalah hak orang sengsara dan orang yang kekurangan. Luputkanlah orang yang lemah dan yang miskin. Lepaskanlah mereka dari tangan orang fasik, kata pemazmur di dalam Mazmur 82 ayat 3 dan 4. Ayat ini menunjukkan keterlibatan kita dalam cara-cara yang lebih dari sekedar menyediakan makanan. Kemudian ada janji bagi mereka yang menolong orang-orang yang berkekurangan. Siapa memberi kepada orang miskin tak akan kekurangan. Amsal 28 ayat 27. Raja yang menghakimi orang lemah dengan adil, tahtanya tetap kokoh untuk selama-lamanya, kata firman Tuhan dalam Amsal 29 ayat 14. Dan Raja Daud mencatat, berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Mazmur 41 ayat 2. Makanya hal ini selalu menjadi prioritas bagi orang Israel kuno, meskipun terkadang itu telah hilang dari pandangan. Sebaliknya, sampai pada zaman modern ini, terutama di Inggris, di bawah pengaruh dari apa yang telah dikenal dengan sosialisme Darwin, banyak yang berpikir bahwa bukan hanya tidak ada keharusan moral untuk membantu orang miskin, tetapi juga bahwa itu salah. Ini fakta. Sebaliknya, mengikuti kekuatan alam di mana yang kuat bertahan hidup dengan mengorbankan yang lemah. Sosialisasi Darwin percaya bahwa akan merugikan masyarakat untuk membantu orang miskin, orang sakit-sakitan dan miskin. Karena jika mereka berlipat ganda, mereka hanya akan melemahkan tatanan sosial bangsa secara keseluruhan. Betapapun kejamnya pemikiran ini adalah hasil logis dari kepercayaan pada evolusi dan narasi palsu yang dipropagandakannya. Bagaimana seharusnya Injil? Ide bahwa Kristus mati untuk setiap orang mempengaruhi cara bagaimana kita memperlakukan setiap orang. Tidak peduli siapa mereka itu. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih oleh karena firman Tuhan yang memberikan kepada kami kebenaran bahwa kami harus memperhatikan orang miskin, saudara-saudara kami, karena itu adalah firman Tuhan. Ajar kami untuk dapat melakukannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.